Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur subhanallazi kafaru bi yahdun waladzi khalaqakum min tin summa qad ajaran wa anzalna sama indahu subhanahu ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah innallaha ilahun wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Saudaraku, marilah kita senantiasa semakin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dan marilah kita menjalankan puja dan puji syukur atas semua rahmat, karunia, petunjuk yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan dan diringankan kaki kita untuk mendatangi majelis yang mulia ini. Saudaraku, sebagai bukti dari keimanan seseorang, maka seorang manusia muslim itu adalah kemampuan ataupun kemauan yang bersungguh-sungguh di dalam perjuangan untuk mencapai tujuan yang baik dan terpuji. Kemudian iman itu merupakan kepercayaan dan keyakinan di dalam hati saja. Sedangkan semuanya itu belum dibuktikan dengan usaha dan perjuangan yang nyata, maka adalah keimanan yang lemah dan keimanan yang hampa. Sehingga iman itu perlu diaksikan, iman itu perlu dibuktikan. Sebagaimana Allah memerintahkan dalam surat ke-49 ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi sumalam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Surat 49 ayat 15. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjuang dengan harta dan diri mereka pada garis hukum Allah. Itulah orang-orang yang benar. Nah, saudaraku, berjuang di jalan Allah adalah memiliki makna yang sangat luas, yaitu segala upaya dan usaha untuk melaksanakan kebaikan dan kemanfaatan bagi sesama. Termasuk berjuang di jalan Allah adalah melaksanakan pendidikan, kegiatan ekonomi, kemudian pertanian, pertahanan, peningkatan sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, dan berbagai usaha yang terpuji lainnya. Selanjutnya Allah juga perintahkan dalam surat ke-47 ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha wa yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong Allah, Dia akan menolongmu dan akan menetapkan pendirianmu. Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman bahwa siapa yang mau menolong agama Allah dengan berjuang di jalannya dan mengikuti semua hukum-hukumnya, maka Dia akan menolong mereka dan dalam melawan musuh dan meneguhkan hati mereka. Ini adalah perintah dari Allah kepada orang-orang yang beriman agar mereka mau menolong ataupun membela agama Allah dengan menegakkan agamanya, menyeru manusia kepadanya, serta berjuang melawan kebodohan dan kemusyrikan, dan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari ridho Allah. Jika mereka melakukan hal yang demikian, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka dengan meneguhkan hati mereka. Mas Wayan, tolong laptopnya dimatikan. Artinya hati mereka akan diberikan kesabaran, ketenangan, serta keteguhan, serta kemudian menguatkan jasad mereka bersabar untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Mereka akan diberikan pertolongan dari Allah. Ini merupakan janji dari Allah yang maha mulia lagi maha benar janjinya. Siapapun yang menolongnya dengan perkataan dan perbuatan, maka orang tersebut akan diberikan pertolongan oleh Allah, serta akan diberikan kemudahan di dunia maupun di akhirat. Nah, apakah dengan janji-janji Allah ini kita tidak merasa yakin?
Kita masih ragu-ragu dengan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang senantiasa mau berjuang, mau menolong agama Allah. Menolong agama Allah itu bukan berarti Allah itu lemah kemudian membutuhkan pertolongan manusia, bukan demikian pengertiannya. Menolong agama itu Allah itu adalah menyampaikan Al-Quran itu kepada siapapun. Ketika menyampaikan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Apapun risikonya dia tetap hadapi, apapun ancaman dan hambatannya tetap dihadapi. Ketika demikian halnya sikap kita, maka Allah akan memberikan pertolongan, menguatkan hati kita dan menolong dengan diteguhkan keimanan kita. Maka janganlah kita ragu-ragu terhadap janji Allah tersebut. Dengan demikian ada hubungan timbal balik antara iman dengan ucapan yang baik dan teguh. Iman itu mendorong seseorang untuk senantiasa menggunakan ucapan yang baik dan teguh. Artinya ketika kita sudah menyatakan beriman, maka harus melaksanakan semua perintah Allah sebagai bukti dari pernyataan mereka. Sebaliknya, ucapan-ucapan yang baik itu dapat memelihara keteguhan iman seseorang. Di dalam ayat ini selanjutnya Allah kemudian menegaskan bahwa Allah akan membiarkan sesat orang-orang yang zalim dan orang-orang yang suka berbuat menurut kehendaknya sendiri dan mengabaikan peraturan-peraturan yang benar dari Allah, diabaikan atau tidak dilaksanakan. Antara lain mengucapkan kata-kata yang buruk, mengajak kepada kekafiran, mengajak kepada kemusyrikan, kemaksiatan dan lain sebagainya. Selanjutnya Allah memerintahkan dalam surat kedua ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna nasa bil birri wa taqwa wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Apakah kamu menyuruh manusia dengan kebaikan dan kamu melupakan dirimu dan kamu menganalisakan kitab? Apakah kamu tidak berakal? Muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, dari ayat ini sebetulnya ini merupakan bentuk pertanyaan yang mengandung kecaman. Kecaman itu ditujukan kepada para tokoh-tokoh agama yang memerintahkan kebaikan sedangkan mereka tidak melaksanakannya. Nah, ini adalah kecaman. Karena sebagai tokoh agama yang selalu senantiasa memerintahkan berbuat kebajikan sedangkan dia tidak pernah melaksanakan, ini dianggap sebagai orang yang tidak berakal, orang yang sukar. Maka seseorang pendakwah itu harus menjadi role model melalui perilakunya, melalui tata kata, tata krama, kemudian tata suara, tata rasa, tata raga, tata sulit dan sebagainya. Semuanya harus menjadi suri teladan bagi para pengikut-pengikutnya. Di dalam surat ke-14 ayat 27, yusabbitullahu alladziina amanu bil qawli sabiti fil hayawatid dunya wa fil akhirati wa yudhilullahu dhalimina wa yaf'alullahu mayasa. Allah menguatkan orang-orang beriman dengan perkataan yang menguatkan pada kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang zalim dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah memberitahukan lewat ayat ini bahwa Allah itu akan meneguhkan hati para hambanya yang beriman, yaitu orang-orang yang senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka berupa keimanan yang sempurna, yang berkonsekuensi pelaksanaan amalan-amalan fisik dan kemudian mengembangkannya. Maka Allah menetapkan hati mereka pada kehidupan dunia saat gencarnya fitnah, ancaman maupun intimidasi bagi orang-orang beriman diberikan kekuatan, memperoleh hidayah menuju keyakinan yang kuat. Pada saat yang bersamaan mungkin saja bermunculan sahabat-sahabat melalui tekad baja untuk lebih mengutamakan hal-hal yang dicintai Allah daripada bisikan hawa nafsu, bisikan setan dan para hasratnya yang senantiasa akan menjerumuskan manusia dari garis hukum Allah. Dia akan meneguhkan mereka di atas keimanan seberat apapun ujian dan cobaan mereka hadapi sampai meninggal mereka di atas keimanan. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, lawan dari memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman.
Allah tidak akan menguatkan mereka dengan perkataan yang kokoh, sehingga mereka mati pun dalam keadaan kekafiran dan mereka mati dalam keadaan kebinasaan, kemudian merugi karena mereka senantiasa berada di atas kemusyrikan dan mereka menyeru kepada kesesatan. Ditegaskan lagi di dalam surat ke-23 ayat 23, kami ulangi, surat 33 ayat 23, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullahu alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum mayantadiru wa ma badalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin ada orang-orang yang menepati janji apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dari beberapa ayat tersebut yang kami sampaikan, kita memperoleh pelajaran ataupun dapat kita simpulkan secara ringkas bahwa yang pertama, seseorang yang menyatakan dirinya beriman, maka dia harus siap diuji dalam segala cuaca. Kemudian yang kedua, sebagai manusia yang mukmin adalah mereka yang selalu konsekuen di dalam memperjuangkan kebenaran, kemudian bersikap istiqomah dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Mereka memiliki ketabahan yang kuat dan bekerja dengan tekun, dengan penuh keikhlasan, serta tidak tergiur menghadapi berbagai tawaran berupa kenikmatan duniawi yang sifatnya hanya menipu atau sifatnya hanya sementara. Perjuangan seperti itu di atas sebenarnya telah nyata dicontohkan para pendahulu kita, para nabi, para rasul, para sahabat, ulama, dan orang-orang soleh. Kemudian menguatnya iman di dalam kalbu seorang muslim ditandai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul, dan kesetiaan yang utuh dan kepasrahan yang total kepada Allah. Pelajaran yang kelima, bahwa berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri dan potensi-potensi lain yang dimiliki oleh seorang muslim merupakan bukti yang nyata dari keimanannya. Dengan berjuang keras dan bekerja keras serta berusaha secara bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka kesejahteraan itu akan segera terwujud di kalangan umat manusia. Nah, ini menjadi fakta untuk kita semuanya. Apabila sampai saat ini kita merasa bahwa hidup kita itu belum sejahtera, hal ini menunjukkan bahwa kita memang di dalam berjuang itu belum optimal. Ini harus kita akui. Ini sebagai bahan evaluasi diri. Mungkin sudah sekian lama, sekian tahun kita berjuang, kemudian sudah berapa lama kita ngaji, tetapi kok tidak ada perubahan yang ada dalam diri kita. Maka saran saya dari ayat tersebut, maka marilah kita segera memperbaiki, mengoptimalkan perjuangan kita. Bersungguh-sungguhlah di dalam berjuang di jalan Allah dengan cara memahami hukum-hukum Allah. Kita harus mengikuti hukum sebab akibat. Siapa yang menabur maka dia akan menuai. Oleh karena itu, mari saya mengajak untuk senantiasa meningkatkan saldo akhirat. Mari kita menabur kebaikan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kelimpahan berkah dari Allah Ta'ala. Maka rumusnya kita harus menabur benih kebaikan sebanyak-banyaknya, baru kemudian setelah itu kita akan memanennya. Bukan sebaliknya, kita mengharapkan kebaikan-kebaikan dari Allah, sementara kita disuruh berjuang pun kita tidak pernah mengerjakannya. Maka sekali lagi saya mengajak, marilah kita menabur kebaikan dengan meningkatkan saldo akhirat itu sebanyak-banyaknya. Dengan demikian Allah mudah-mudahan senantiasa ridho kepada orang-orang yang senantiasa berjuang di jalannya. Sedangkan pelajaran yang paling hakikat harus kita pahami ialah siapa yang mau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu pada kehidupan dunia dan akhirat. Sekali lagi saya sampaikan bahwa menolong Allah di sini bukan berarti Allah itu lemah dan membutuhkan pertolongan dari manusia, bukan. Karena Allah menurunkan ayat-ayat ini, maka menjadi kewajiban kita sebagai orang yang muslim untuk memperjuangkan hukum-hukum Allah, memperjuangkan ayat-ayat Allah ini disampaikan kepada kerabat, kepada keluarga, kepada sahabat dan itulah
agar mereka bisa memahami Al-Quran. Inilah yang disebut memperjuangkan agama Allah ataupun menolong agama Allah. Tentu menolong itu, tentu berjuang itu tidak senantiasa mulus, tapi berjuang itu tentu akan ada hambatannya, ada kerikil-kerikil tajam, ada rintangan yang menghadang. Maka itu diperlukan kesungguhan dalam berjuang itu sebagai bukti bahwa kita iman itu tidak hanya diucapkan di dalam lisan, tetapi harus diaksikan di dalam sebuah perbuatan nyata, yaitu berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri. Senantiasa Allah akan menolong kita semuanya apabila kita melakukan itu. Kalau belum, ya mungkin kita masih jauh api dari panggang. Kita mengharapkan kebaikan yang banyak, tetapi kita tidak mau berusaha. Maka hukum sebab akibat itu harus kita ikuti. Semua berlaku pas balas sababah. Maka ikutilah sababah itu, ikutilah sebab akibat itu. Kita mengharapkan ridha Allah, maka kita harus mau berjuang dengan harta, dengan diri, semuanya bersama-sama senantiasa menegakkan, memahami hukum Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.